Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi tema dalam renungan hari ini adalah mengikut Yesus keputusan. Sesuai dengan ulang tahun gereja kita ini, maka yang menjadi dasar renungan kita adalah Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-60. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-62, dan saya memberi tema kita hari ini adalah mengikut Yesus keputusan. Mari kita membaca bersama-sama beberapa ayat ini, mulai dari ayat 57 sampai ayat 62. Sudah ketemu Bapak Ibu? Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-62. Mari kita membaca bersama-sama mulai ayat 57. 1, 2, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu Ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah kemana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk membaca." Demikian jawab firman Tuhan kita pagi ini. Bapak Ibu, saya memberi tema dalam ibadah kita pagi ini, yaitu mengikut Yesus keputusan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema ini adalah tema klasik karena di mana-mana kita akan mendengar, kita akan melihat bagaimana mengikut Yesus itu adalah keputusan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengikut Yesus, apa sebenarnya arti daripada mengikut Yesus? Salah seorang teolog yang berkata, John Stott, dia berkata begini: mengikut Yesus berarti membiarkan dia atau membiarkan Yesus mengarahkan seluruh agenda hidup kita. Mengikut Yesus bukan perbuatan yang biasa yang dilakukan di tengah-tengah dunia ini, tetapi mengikut Yesus menekankan kepada bagaimana seluruh kesungguhan hati, komitmen dan kesetiaan harus ditunjukkan kepada Dia. Ini yang dikatakan oleh seorang teolog yang bernama John Stott, bahwa mengikut Yesus itu berarti membiarkan Yesus mengarahkan seluruh agenda itu. Kita menyadari Bapak Ibu bahwa hidup manusia itu penuh agenda, hidup manusia itu penuh pertimbangan, hidup manusia penuh tujuan, hidup manusia penuh dengan rencana-rencana. Tetapi ketika mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, itu berarti membiarkan Yesus mengarahkan seluruh rencana, seluruh agenda hidup manusia. Tema mengikut Yesus keputusan adalah tema yang sangat umum. Bahkan bagi kita mungkin sudah berkali-kali mendengar, tetapi hari ini di dalam ulang tahun gereja ini yang ke-22, saya ingin membagikan ini sekali lagi, menjadi evaluasi, menjadi introspeksi, menjadi internalisasi bagi setiap kita, bagaimana kita melihat sejauh mana pengiringan kita kepada Kristus. Paling tidak itu yang sangat penting yang kita bisa lihat. Ketika seseorang berkata, "Aku mau mengikut Yesus," hal yang pertama, kalau kita lihat dalam bacaan singkat ini, maka hal yang pertama dalam mengikuti
Yesus adalah suatu perjalanan yang jauh dan tidak nyaman. Bapak Ibu perhatikan ayat yang tadi kita bahas. Ketika Yesus dan murid-murid sedang melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seseorang di tengah jalan. Perhatikan introduksi kata-kata awal ini. Ketika Yesus dan murid-murid melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seseorang kepada Yesus di tengah jalan. Dan yang berkata ini adalah orang-orang yang mengikuti. Ini menunjukkan bahwa perjalanan hidup manusia itu begitu panjang. Tidak ada yang tahu ujungnya akan berakhir di mana. Karena hanya Kristus yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu dalam pengiringan kepada Yesus, poin pertama Bapak Ibu dan saya yang harus Bapak Ibu dan saya perhatikan dengan baik adalah mengikuti Yesus adalah memerlukan perjalanan yang panjang dan jauh dari kata nyaman. Kenapa mengikuti Yesus adalah perjalanan yang jauh dan jauh dari kata nyaman? Karena bagian pengertian awal di sana dikatakan bahwa mengikuti Yesus adalah Yesus mau mengarahkan semua agenda hidup. Tentu kalau Yesus mengarahkan semua rencana-rencana kita, biasanya itu tidak mengenakan kita. Karena biasanya orang lebih senang kalau dia mengarahkan hidupnya sendiri. Orang biasanya lebih senang menjalankan apa yang menjadi kemauan dia. Itu lebih mudah. Karena apa? Karena dia yang merencanakan, dia lakukan. Tetapi kalau ada pribadi yang lain masuk dan mengatur kita, biasanya ada banyak ketidaknyamanan dan mengikut Yesus. Berarti saudara dan saya membiarkan Yesus ikut campur tangan di dalam hidup. Membiarkan Yesus mengarahkan hidup kita. Itu berarti saudara dan saya mau tidak mau harus membiarkan diri untuk diatur oleh Yesus. Maka ini pasti tidak nyaman. Itu sebabnya ada banyak kita jatuh bangun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Itu sebabnya ada banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Ada banyak orang yang sakit hati dengan Tuhan. Ada banyak orang yang melukakan hati Tuhan. Karena apa? Ia merasa bahwa hidupnya sudah baik. Ia merasa bahwa dia sudah melakukan apa yang benar. Tetapi dalam agenda Tuhan itu tidak benar. Karena itu Tuhan mau mengarahkan dia untuk melakukan sesuatu yang menjadi jauh lebih baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya pilihan manusia dalam menjalankan agenda hidupnya atau semua rencana-rencana hidupnya adalah bagaimana dia menjalankannya dengan baik, fasilitas terbaik, kenyamanan, tempat yang aman, tidak susah, tidak sulit. Itu biasanya dalam membuat sebuah rencana kita biasanya sudah mempertimbangkan semua mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kadang-kadang kita tidak siap kepada hal-hal tersebut. Tetapi ikut Yesus dengan baik Bapak Ibu. Ini adalah suatu perjalanan yang panjang. Kenapa dikatakan panjang? Karena sampai mau datang, sampai kematian itu menjemput kita. Oleh karena perjalanan sepanjang perjalanan ini tidak ada yang nyaman. Karena itu Yesus akan selalu ada untuk mengoreksi sepanjang perjalanan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus memanggil murid-murid, banyak orang, Yesus banyak membuat mujizat, banyak melakukan perkara-perkara ajaib, banyak orang mulai, dan dikatakan orang yang mulai ramai, antusias hidup Yesus. Oleh karena melihat mujizat, oleh karena melihat orang yang mati dibangkitkan, oleh karena melihat banyak tanda-tanda ajaib, maka orang euforia untuk ikut Yesus. Wah, ternyata ikut Yesus itu menyenangkan. Ternyata ikut Yesus itu enak ya. Karena konteks Bapak Ibu dalam bacaan ini adalah murid-murid ketika melayani, rabi-rabi orang Yahudi ketika melayani, mereka dijamu, dikasih makan, dikasih fasilitas terbaik. Semua diatur. Oleh karena itu enak banget Yesus. Dan karena itu di tengah-tengah perjalanan, beberapa daripada orang-orang yang ikut Yesus adalah ikut Yesus itu menyenangkan, ikut Yesus itu indah.
Maka kemudian salah satu seorang mereka bertanya, aku mau tapi jawaban Tuhan Yesus, perhatikan Bapak Ibu, di ayat yang ke-8. Apa yang dijawab Yesus ketika murid-murid itu, ada orang perjalanan dan orang-orang berkata, aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Ayat 57. Kenapa ada perkataan ini? Karena ada banyak mujizat yang sudah dilihat. Tetapi apa jawaban Yesus? Perhatikan ayat 58. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika murid salah satu orang yang mengikut dia berkata, bahwa ikut Yesus itu, aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Tetapi jawaban Yesus itu terbalik daripada apa yang diharapkan. Serigala mempunyai liang untuk meletakkan kepala, burung tidak punya sarang. Saudara, Yesus sedang berkata, bahwa ikut dia tidak ada yang nyaman. Kalau hari ini ada banyak orang ikut Tuhan supaya merasa aman, ada banyak orang ikut Tuhan supaya hidupnya merasa diberkati, tambah sukses, tambah kaya, engkau salah. Karena sepanjang itu engkau akan diganti jadi ketidakan. Bapak Ibu ingat kisah, ada seorang muda yang kaya yang datang berkata kepada Yesus, Tuhan, aku mau mengikut. Yesus berkata, hormatilah ayah ibu, sudah kulakukan, semua sudah dilakukan. Tapi sang ayah saudara berdiam, jualah seluruh harta, bagi-bagikan kembali dan itu. Orang muda ini pergi bersedih hati. Kenapa? Ikut Yesus. Sepanjang perjalanan mengikut Yesus, masih ada hal, banyak hal yang tidak menyenangkan. Hari-hari ini orang ikut Tuhan supayanya tidak dibebani, tidak diatur, tidak ditegur, tidak dinasihat. Itu sebabnya sekarang orang mencari tempat ibadah yang begitu nyaman. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, kenapa Yesus berkata bahwa serigala tidak punya liang, tidak ada gua untuk tidur, burung tidak punya sarang itu, apalagi anak manusia punya tempat. Yesus sedang berbicara tentang hal yang sangat penting, bahwa hal ternyaman dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Setiap orang, semua kita di dunia ini berpikir supaya punya Tuhan, dan itu hal ternyaman bagi setiap, apalagi itu masih. Salah satu hal yang paling nyaman adalah ketika kita ada di rumah sendiri. Betul atau tidak? Saudara buat apa saja, dia mau kotor, dia mau buat apa saja, saudara. Senyaman-nyamannya saudara ada di tempat orang, di rumah orang yang fasilitasnya bagus. Saudara tinggal nonton TV, saudara tinggal menikmati AC, saudara tinggal buat apa saja, ini kulkas semua makanan ada, saudara tinggal makan. Tetapi saya jamin ini hanya satu hari atau 2 hari. Tetapi tempat dan nyaman adalah di rumah sendiri. Yesus mengatakan bahwa ikut Tuhan tidak ada cerminan soal ini. Tapi Yesus katakan, maukah engkau punya komitmen yang baik untuk mengikut akan Tuhan? Karena perjalanan mengikut Yesus panjang. Saudara, hal yang dalam hidup ini dalam rumah sendiri,
Tuhan benar. Tetapi perbedaan pendapat itulah yang menghidupkan suasana ini. Apakah karena berbeda pendapat itu kemudian engkau keluar dan engkau pindah dulu? Saya hari ini banyak orang tidak nyaman di dalam satu gereja karena merasa tidak dibutuhkan, karena merasa tidak nyaman, karena merasa aku tidak diperlukan, aku bicara tidak didengar. Tetapi semua itu, banyak hal itu adalah bentuk daripada keharmonisan yang sedang dibangun di dalam satu tubuh. Yesus berkata, ikutlah aku, tinggalkan zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Manusia adalah monster terbesar dalam hidup. Apa yang menjadi zona nyaman Bapak? Dan zona nyaman itulah yang akan Tuhan. Kalau engkau ambil keputusan ikut Yesus, itulah yang akan dikoreksi terus. Misalnya, contohnya, zona nyaman adalah engkau tak suka dengan sehat. Pokoknya apa kata orang atau kau bilang, ideku saja yang itu. Maka sepanjang itu Tuhan akan terus mengoreksi di dalam hati. Engkau akan selalu dihadapi dengan orang-orang yang membuatmu kesal, kecewa, marah, karena orang terus mengoreksi. Karena Tuhan sedang membuat sesuatu yang ingin supaya saudaranya itu tidak menjadi kau tidak di situ, tapi keluar daripada itu. Itu sebabnya banyak orang tidak mau ikut Yesus. Itu sebabnya banyak orang setengah-setengah ikut Yesus. Ikut Yesus, tapi ada mau. Oke, aku ikut Tuhan, tetapi ada zona-zona tertentu tidak boleh disentuh dalam hidup. Hari ini ada banyak orang mau ikut Yesus, tapi zona nyamannya, kebiasaan yang menyenangkan dirinya, yang tidak mau diganggu. Yesus katakan, selama engkau mau ikut aku, engkau tidak akan pernah nyaman seperti itu. Kalau engkau ada di zona nyaman, karena Tuhan katakan di akhir, engkau harus keluar, pergi dan berbuat. Zona nyaman itulah yang membuat saudara dan saya tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Gereja ini 22 tahun, tapi ada banyak zona nyaman yang mungkin masih lekat dalam diri. Kita tidak berani keluar dari zona nyaman untuk berbuat sesuatu karena kita merasa pasti kita tersalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, ikutlah aku, tinggalkan zona nyaman. Jika tidak, setelah akan terjadi. Gereja itu berubah. Tapi mari kita melihat apa yang membuat kita sekarang. Apa yang membuat kita tidak bisa maju. Apa yang membuat kita tidak bisa buat apa-apa. Pasti ada banyak zona nyaman dalam diri. Tidak mau sesuatu perubahan terjadi dalam diri. Kita mau mencoba sesuatu yang baru. Karena terbawa pada satu pok. Dan ini pasti. Saya termasuk orang yang mengidolakan Presiden Jokowi. Karena cara kerjanya selalu di luar dalam. Makanya bisa dicatat protokolernya jalan ke sini. Nanti dia nggak jauh sini, dia jauh sana. Dia dicatatkan ini, dia nggak di sini, dia di sana. Karena yang di sini pasti disiapkan baik, di sana belum tentu. Upacara Presiden 17 Agustus dan dulu pakai jas dan tidak pakai ada. Sesuatu yang tidak di luar pikiran orang. Tapi dia sedang melakukan sesuatu yang menjadi beban yang harus terus-teruskan. Kita harus berani keluar dari zona nyaman itu. Sesuatu yang pola yang terus sama terus kita lakukan tidak akan pernah memperbaiki sesuatu. Maka ikut Tuhan,
Yesus katakan, yang pertama, tinggalkan sorga. Karena aku mau bekerja dalam seluruh aspek hidup. Aku mau mengarahkan seluruh aspek hidup. Tentu yang Tuhan arahkan pasti yang baik. Tidak ada yang Tuhan arahkan tidak baik. Yang Tuhan arahkan adalah selamat. Sekarang terlegang masih karena kau dengan komitmen Yesus, aku mau Yesus. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Hal pertama, bahwa mengikuti Yesus adalah sebuah perjalanan yang jauh dan soal-katanya. Ada orang pernah kami ngobrol-ngobrol, kenapa Bapak sering tidak di gereja? Enak Pak, di gereja sana kan tidak ada kutipan Pak. Enak Pak, di sana sudah nyaman Pak, jemaat yang dibagi apa? Enak Pak. Di sana Pak ibadahnya penuh dengan Roh Kudus Pak. Oh, berarti di gereja tidak ada Roh Kudus. Enak Pak, di sana orang senyum, di gereja ini mulutnya jaga-jaga Pak. Kemudian saya bilang kepada dia, kamu sebenarnya bisa mencari Tuhan atau mau mencari Allah? Ya dua-duanya Pak. Kalau dua-duanya maka tertanam di gereja lokal. Kalau engkau ke gereja dan selalu ada dalam komunitas apapun dan selalu ketemu orang yang mulutnya jahil, Tuhan sedang melatih kuping supaya jangan dengar yang jahat. Biarkan dia ngomong apa suka hatinya, tapi belajar kau jangan seperti ini mulutnya jahat. Tuhan sedang menaruh dia untuk menasah telingamu supaya telingamu telinga yang benar. Jangan mudah sakit hati dan kecewa. Kalau engkau ada satu tempat dan orang yang selalu menyakitimu, berarti Tuhan sedang memakai dia untuk mengasah dirimu supaya engkau menjadi orang yang lapang dada. Karena kemanapun engkau pergi, engkau tidak akan pernah menemukan tempat yang senyum di rumahmu sendiri. Karena ikut Yesus, Yesus mau memberi sesuatu nyaman. Berapa hari yang lalu kami ngobrol di rumah, kemudian dia bilang sama saya, apakah kami hidup sini kita? Wah, udah lama kami tidak ngobrol-ngobrol. Apakah kami begini hidup kita? Hidup itu seperti apa yang harus dilakukan? Apa sonanya? Ya memang begini susah hidup. Memang begini ekonomi susah. Gimana doa pun tak percaya. Ini sakit-sakitnya terus sampai lagi kau akan terus hidup dan kau tidak pernah bisa buat sesuatu karena kau tidak mau keluar dari situasi. Tuhan baru tahu apa menjadi zona nyaman dan apa menjadi zona nyaman. Bapak Ibu, kalau engkau berkata engkau mau ikut Tuhan, maka buka hati Tuhan mau berkata, Tuhan mau berguru di dalam seluruh agenda. Ini ikut Yesus keputusan berarti ikut Yesus, beri ruang kepada Yesus untuk berperkara, untuk ikut mengatur akan seluruh agenda hidup kita. Dalam hal kecil sekali, Tuhan mau ikut agenda. Berapa waktu lalu kami pulang dari Starbucks dan Ibu Gembala di Starbucks berduka, ayahnya dipanggil Tuhan, dan kami pulang dari sana karena melencar karena datang lewat daerah Tanden Biji bersama si Megawati kita keluar
banyak pegawai kan. Dari kami dari sana kami sudah jam 6:30 sudah menuju takut. Nah, kenapa itu? Dan berangkat dari sana hal kecil sebenarnya. Hanya lupa berdoa. Perjalanan. Dan jalan di sahabat itu Bapak, jalan itu aspal itu bergelombang. Sedikit saja sudah naik di atas aspal yang bergelombang, udah naik ke dalam truk yang besar. Saya sampai berhenti. Tuh, saya langsung saya pukul itu di belakang. Belum berdoa. Ayo berdoa. Kalau engkau mengikuti Tuhan, maka hal sekecil pastinya engkau akan bisa bekal. Kalau ada sedikit kesalahan, Tuhan pasti ingat. Karena Ia mau semua sonanya kita ada dalam wilayah kita. Ikut Tuhan adalah perjalanan yang jauh, perjalanan jauh dan katanya. Kalau ada yang mengajarkan ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan hidup sukses, itu bisa. Saya katakan itu yang terjadi di awal 20. Ada acara mintakan teologi kemakmuran. Kalau itu Tuhan pasti kaya. Betul. Jadi motivasi untuk kaya. Alkitab tidak pernah mencatat Tuhan kaya. Tapi Alkitab katakan, aku akan menyertai sampai pada akhir. Berarti kekayaan umur. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih. Apa yang dikatakan di sana? Ikut Yesus yang pertama adalah perjalanan yang jauh dari tempatnya. Yang kedua adalah mengikut Yesus, membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Apa yang perhatikan ayat 59 dan 60? Boleh perhatikan. Lalu berkata pada seorang lain, ini kata Yesus, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana. Saudara, yang kedua, mengikuti Yesus itu membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Hal lain ini penting Bapak Ibu. Itu berarti ikut Yesus, berarti Yesus itu menjadi prioritas utama. Ingat Bapak Ibu, Yesus itu tidak pernah mau nomor 2. Itu adalah dalam sekolah minggu. Yesus itu tetap yang utama. Ia tidak pernah mau yang nomor 2. Kita bisa melihat di sana. Ketika seorang muridnya berkata, Yesus berkata, ikutlah aku. Tapi ada seorang murid yang berkata bahwa Tuhan, aku pergi dulu merawat bapakku dulu. Nanti setelah itu aku akan datang dan mengikut engkau. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergi dan beritakan kerajaan Allah. Apa sebenarnya maksud Yesus? Kata mati di situ itu dibicarakan mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Hari-hari ini banyak orang yang mati secara rohani. Tahu bahwa ini baik, tahu tapi tidak melakukan. Tahu bahwa baik, tahu tapi tidak melakukan. Tahu mengasihi, tahu tapi tidak melakukan. Itu yang dikatakan oleh orang yang jasmaninya tapi rohaninya sedang mati. Yesus sedang mengingatkan setiap orang yang mengikutnya untuk mengutamakan Dia di atas jalan. Ini bukan berarti keluarga tidak penting. Keluarga penting. Tapi di atas keluarga itu sebabnya Bapak Ibu, siapa orang yang Bapak Ibu paling cintai dalam hidup Anda? Pasti
Miskin cuma katakan istri saya, anak saya. Saya yakin ketika saya bicara pertama kali dengan gembala masih pacaran, jangan senang kalau orang pertama adalah anak saya. Karena orang pertama adalah anak saya yang bisa menggesernya adalah engkau nomor dua. Kau dan cinta Tuhan. Tapi cinta itu Tuhan cinta Tuhan. Di rumah tangga siapa cinta pertama? Itu sebabnya ada banyak orang kecewa dengan suami, banyak orang kecewa dengan istri dan anak. Karena dia sayang betul, tapi dia lupa cinta yang pertama kepada Tuhan. Dia berusaha untuk merubah suami, berusaha merubah istri, merubah anak. Engkau tak sanggup merubahnya. Yang bisa merubah adalah Tuhan. Engkau hanya merubahnya waktu di depan mata, tapi di belakangmu engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau dia cinta Tuhan, kalau kau cinta Tuhan, maka cintamu seperti Tuhan kepada manusia tidak berubah. Ini yang Yesus mau katakan. Ada banyak orang cinta sekali akan keluarganya, dan saking cintanya lupa Tuhan. Sederhana Bapak Ibu, orang yang cinta keluarganya luar biasa dan lupa cinta Tuhan. Bekerja luar biasa untuk keluarga, sampai yang sehat ibadah pun tidak ibadah. Maka itu Tuhan itu di sana dikatakan perlu membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Komitmen itu secara sederhana diartikan sebagai tekad yang kuat atau keterikatan yang kuat. Itu komitmen, tekad atau terikat. Dan ini dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan manusia. Setiap orang perlu komitmen. Di dalam rumah tangga perlu komitmen, di dalam pekerjaan perlu komitmen, di dalam pelayanan perlu komitmen, di dalam pendidikan juga perlu komitmen. Semua membutuhkan akan komitmen. Maka orang yang punya komitmen, dia akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Hal yang sama dalam pernikahan juga. Kalau suami istri punya komitmen terhadap pernikahan, maka segala janji-janji waktu di altar mengucapkan, yang akan berusaha untuk tenaga untuk menepatinya. Karena mereka akan menjaga pernikahan itu, menghindari peluang-peluang kecil yang merusak rumah tangga, apalagi melukai. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tanpa komitmen yang kuat, rasanya sulit seseorang bertahan di wilayah Tuhan. Kalau saya tanya para pelatih yang sehari-hari setiap hari, kenapa kau melayani Tuhan? Kenapa kau melayani Tuhan? Kan tidak nyaman, tidak menyenangkan, tidak mengatakan apapun. Kenapa kau mau ibadah? Apa manfaat, apa untungnya Bapak Ibu? Itu yang paling banyak yang ada dalam benak kita. Tapi kalau dasarnya Bapak Ibu dan saya komitmen ikut Yesus, cinta Tuhan, maka semua yang dikerjakan tidak menjadi beban. Kalau saudara mencintai keluarga, cari uang itu tidak jadi beban. Mau pulang pagi pun tidak apa-apa. Baru sampai rumah disuruh bilang ada kerjaan, kita harus pergi lagi. Kenapa? Karena cinta akan
keluarga. Nah, kalau saudara cinta Tuhan, saudara tidak akan peduli, pokoknya cinta saya kepada Tuhan. Berapa? Dan hari-hari ini komitmen itu yang sedang hilang di dalam bangsa. Karena banyak orang tidak memahami makna dan sebuah komitmen. Komitmen hanya dihayati hanya sebatas suatu janji belaka, tapi tidak dilihat sebagai suatu keterikatan. Ingat, komitmen itu keterikatan. Komitmen itu bukan hanya sebuah janji. Janji itu orang bisa tinggalkan. Tetapi kalau terikat, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia butuh, berarti ia sangat bertanggung jawab. Ia sangat berusaha bagaimana hubungan itu terus jalan. Ini terikat, saling membutuhkan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Apa Ibu? Yesus katakan, ikutlah. Keluarga penting, sangat dari Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga, ikut Tuhan. Selain yang kedua, ikut Yesus berkomitmen dan pokok. Tentu dalam ikut Yesus berkomitmen dan berkorban tetap setia juga di tengah-tengah ketidaknyamanan. Sebenarnya siapa yang bilang ikut Yesus menyenangkan? Hari ini awal saudara bangun pagi untuk berdoa. Itulah enak, hanya enak itu. Betul? Siapa yang masih terus minum pagi? Hanya dia enak itu. Nah, air doa itu menyiksa Bapak. Saya suatu hari di WA oleh seseorang, Pak, rajin kali Pak kirim sama saya ini. Jujur aku sama Bapak ya, nggak pernah baca pun. Jujur ya. Sampai kali Bapak ngetik itu, kasihan aku tengok Bapak. Usah Bapak capek-capek kirim lagi sama aku. Gak penting itu. Kasihan Bapak, capek Bapak. Mau kali pagi-pagi Bapak buat itu. Kamu supaya ini jujur. Tapi pernah juga saya dapat satu WA dari seorang yang bilang ini, karena saya lupa kirim. Pak, oh hari ini nggak ada Pak. Apa Pak? Biasanya Bapak kirim renungan. Oh iya, oh iya betul Pak. Karena ada cara. Jadi dua hal saya dapatkan satu kali ketika kirim renungan. Yang satu bilang itu menyusahkan Bapak. Yang satu bilang apa? Lagi ditanya. Bahkan ada yang telepon saya bilang begini, Pak, itu nggak bisa dibukukan. Bapak bikin bukunya sendiri saja. Ada bukunya, nggak ada bukunya Pak. Itu kan yang pagi dibuat, nggak ada bukunya. Bapak kalau membuat bikin sendiri, bukan sendiri, terserah Bapak. Oh ya Pak, iya. Bapak bikin sendiri saja. Apa itu dengan baik? Ini komitmen. Ya kalau kita cinta Tuhan ada komitmen, ada harga yang kita bayar. Tidurnya menjadi berkah. Saya tanya malam seperti itu. Nah juga sih, kan seperti itu. Dan juga seperti itu. Saya bilang itu, tolong bangunkan saya jam 12. Terus itu bilang, sekali. Udah gitu. Nggak tidur aja nanti saya bangun. Baru saya berangkat jalan. Dan malam jam 3 sampai sekarang begitu. Bapak Ibu, ini sebuah komitmen. Ikut Tuhan itu perlu komitmen. Kalau saudara ikut Tuhan tak punya komitmen, berhenti. Capek saudara, sia-sia.
ketiga, ayat 61 dan 62. Tetapi dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Ayat 60. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang tidak untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, yang ketiga adalah ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusan itu siap dan rela melepaskan masa lalu dan hidup berkenan kepada Allah. Siap dan rela tinggalkan masa lalu dan hidup berkenan di hadapan Allah. Ini susah. Kalau ikut Tuhan nanti gak bisa parkir lagi. Kalau ikut Tuhan kan gak bisa mungkin lagi. Kan harus melayani. Kenapa aku latihannya cuma satu? Ikut Tuhan gak bisa aku pilih kemana-mana. Masa lalu, kebiasaan lama ini seringkali menjadi penghalang utama untuk orang yang ikut Yesus. Itu artinya ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk ikut Yesus, kita sedang melangkah ke depan, gak usah menoleh ke belakang. Intip saja. Sama seperti bawa mobil, lihat belakang itu, lihat kaca spion. Ada yang kaca spion lebih besar kaca depannya? Ada mobil yang kaca spion lebih besar daripada kaca depannya? Ada? Kenapa kaca spion itu kecil? Supaya engkau hanya intip, lihat sebentar. Bagaimana kau melihat terus lihat terus kaca spion? Karena sampainya. Tapi itulah manusia. Perjalanan hidup itu terus tidak ada di sini. Nah, apa ini hidup ini? Terus lihat masa lalu, terus melihat masa lalu pasangan, melihat keburukan pasangan, melihat yang tidak baik kepada pasangannya. Kapan ada lihat waktu ke depan bahwa akan baik, akan bahagia, akan indah. Terus lihat. Ikut Tuhan itu kemauan komitmen terus pada sesekali dengan kasih dia. Ini betul, ini posisinya pas. Setelah itu, lanjut. Maka kalau di gereja banyak orang sakit hati, itu terlalu banyak yang harus dilakukan. Jangan pernah lihat ke depan. Terus datang di gereja, bukan lihat ke depan, terus akan siapa. Ya tak beres. Terus ada begini, matanya bukan ke depan begini itu. Hanya lihat siapa yang salah. Kapan bertumbuh? Kapan berbuah? Karena matanya bukan memandang ke depan. Sudah dirikan dengan kita. Makanya kalau di rumah istri suami saja, suami sudah salah. Ras terkuat lagi kan ibu-ibu ini. Hanya diri saja. Ya cukup di rumah diri suami. Di gereja gak usah dirikan aneh-aneh. Aku datang kepada Tuhan mau ibadah. Apakah orang bertulus saja? Masa saya telinga saya harus fokus terus. Lepaskan masalah. Kita ada di 2024, tapi hidupnya masih ada di tahun 90. Kita ada di 2024, tapi hidupnya nostalgia tahun 2016. Dan betul itu. Tinggalkan masa lalu. Paulus sendiri berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan hidupku kepada apa yang kalau kau ke gereja mencari orang yang tidak menyakitimu dimanapun kau akan ketemu orang itu. Kau pergi ke gereja yang besar, kau pikir tidak ada, lebih banyak lagi yang ada di sana. Di gereja yang kecil kau hanya menemukan 2-3 orang, di gereja yang besar bisa 10-20. Yang menyakitkan adalah itu kawan yang sama-sama. Itu Bapak Ibu. Penting ikut Yesus
berarti tinggalkan masalah dan arahkan pandangan. Oke. Maka ikut Yesus berkomitmen. Kita harus menjadi pengikut Kristen atau pengikut Kristus yang berkualitas. Menjadi murid Kristus yang sejati, dewasa dalam pembimbingan kita kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh mana pembimbingan kepada Yesus? Bagaimana keputusan Yesus? Kalau seseorang yang biarkan Yesus mengarahkan semua sesuatu. Ikut Tuhan, ambil komitmen dan rela berkorban. Bukan hanya komitmen, tetap berkorban. Banyak orang tidak mau ikut Tuhan karena tidak rela berkorban. Ya kan? Kalau berkorban mati saja. Ini pasti ada yang sudah bisa. Kan korban sudah lalu. Pasti ada yang sudah bisa. Tapi kalau belum bisa, kan bertanggung jawab apa? Ya pasti. Ya saudara mau marah apa? Saya mau sampaikan penting bahwa perlu komitmen dan komitmen. Ikut Tuhan perlu komitmen, ikut Tuhan perlu komitmen. Maka kalau ada orang yang berkata, enak di sana nggak ada beban, di sini nggak ada beban, engkau tidak telah hidup. Sedangkan hidup ini adalah beban. Kau bawa hidup aja sudah beban. Saya mau mengukur dengan satu kisah yang mungkin waktu itu sudah tahu. Tapi saya ingin kisah di balik lalu di Yesus itu. Kenapa lagu itu tercipta? Kenapa sampai orang berkata mengikut Yesus keputusan? Yang kemudian kata-kata daripada orang ini dibuatkan lagu yang terus dipopulerkan oleh Billy Graham dalam pelayanannya di atas 19 abad 20 dan lagu sampai terkenal sampai hari ini. Apa yang dikasih Tuhan yang diberkati? Lagu ini itu keputusan ini. Ini ditulis kita tahun 1800 di India. Banyak orang yang tidak mengenal. India adalah salah satu negara yang bawah penjajahan Inggris. Dan waktu itu satu tempat yang bernama Assam. Kemudian orang-orang Inggris datang, dikirimlah para misionaris untuk di daerah Assam. Nah, ini satu daerah yang dimana masih mempercayai akan tradisi lokal. Yang paling unik dari suku Assam ini adalah masih apakah menghirup seperti orang obat dulu, makan manusia dan menolak budaya asing. Dan ketika misionaris datang dan memberitakan itu, tak ada satu pun yang lolos. Semua menolak. Karena mereka sangat anti, karena itu mengganggu keadaan mereka. Jadi mereka sangat menghormati roh nenek moyang. Bahkan ketika ada orang yang berusaha untuk masuk kepada suku ini atau daerah ini, maka ada satu pun yang selamat. Siapapun yang masuk pasti ditangkap, pasti dihukum, dan itu sangat brutal. Maka Bapak Ibu, ketika para misionaris ini melayani begitu lama, maka satu keluarga, suami istri dan anak-anaknya, ini satu-satunya keluarga yang kemudian bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini luar biasa. Jadi setelah bertahun-tahun terus saja kemunculan di daerah ini. Tapi pada akhirnya ada satu keluarga yang mau memberi diri mereka untuk bertobat. Keluarga ini namanya adalah Nokset.
Semua kepala suku yang berkata kepada si Nobsen, tinggalkan keyakinan. Kalau tidak, anak-anak mati. Ini Bapak Ibu baik. Jadi ini bukan nama Tuhan. Ini orang terburuk lokal yang alami. Maka kemudian dia berkata, ikut Yesus. Itu sudah menjadi keputusan. Aku tidak akan bangga. Selesai bicara, anak-anak dilihat lagi kepada istrinya. Sekarang istri masih mau tinggalkan selamat. Ya, ikut Yesus. Aku keputusan. Saya tidak akan. Istri dan terakhir no sense. Sekarang tinggal kita. Bagaimana? Ya, saling berbang. Tetapi peristiwa itu melahirkan banyak orang percaya. Karena setiap waktu luar kayak ini sedikit kepala suku heran. Kok bisa ada orang yang begitu komitmen, begitu berkorban mempertahankan apa yang dia percaya? Apa sebenarnya dasarnya sehingga membuat orang ini begitu yakin akan keyakinannya sampai anak istri bahkan dirinya sendiri mati? Apa penyebabnya? Kok bisa kuat itu komitmen keteguhan? Berapa waktu kemudian akhirnya ia percaya kepada Yesus. Dan ia mengumpulkan semua orang, dia katakan, aku mau ikut Yesus. Karena pengikut kabar, dia ketua suku, kepala suku. Maka di saat yang sama semua ini mau ikut Yesus. Sampai hari ini tetap menjadi Kristen sampai hari ini. Dan kesaksian ini membuat cerita ini tersebar dan akhirnya adalah seorang yang kemudian mengubah kata-kata tadi menjadi sebuah lagu yang indah yang sampai hari ini terus dinyanyikan oleh semua orang. Suku Garo sampai hari ini terus dinyanyikan. Indianan mayoritasnya yang dihormati adalah Lungu. Maka di mana-mana ada Lungu. Kalau Lungu tidak jalan tidak bisa pindah karena itu angkat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah engkau dan saya bisa berkata seperti Moses, ikut Yesus keterusan? Meskipun nyawa adalah ingat, ikut Yesus berjalan yang jauh. Kalau masih ada sakit kepala, kalau masih ada flu, itu biasa. Tapi ini orang kehilangan. Nah, akhirnya dengan ini saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita nyanyikan lagu mengikut Yesus keterusan. Biarlah hari memperlalu komitmen saudara dan saya untuk menjadikan Yesus yang mengikut Yesus keterusan. Lagu yang lama dan saya perlu menghafal itu semua. Sudah Bapak Ibu berdiri karena kita nyanyikan lagu sebagai bentuk komitmen
tiga lain.